Membahas ini bersama Marzuki Ali, mantan Ketua DPR RI yang juga adalah Ketua DPR pada saat proyek KTP elektronik ini bergulir. Selamat pagi Pak Marzuki. Selamat pagi. Dan juga Waalaikumsalam. Selamat pagi juga untuk Wawan Suyatmiko, ini adalah Manajer Riset Transparansi Internasional Indonesia. Terima kasih sudah hadir Mas Wawan. Sebelum kita membicarakan lebih jauh mengenai praktek bancakan yang masih dipercaya banyak masyarakat terjadi di DPR, KTP elektronik ini menjadi salah satu yang mungkin akan lebih tinggi lagi begitu mereka yang mempersepsikan bahwa DPR ini adalah lembaga terkorup, Pak Marzuki, dan ini terjadi pada saat Anda menjadi Ketua DPR. Anda sendiri apakah tidak terkejutkah pada saat melihat ini menjadi kasus, mengingat yang mungkin Anda melihat ada keanehan juga pada waktu itu? Ya, kalau menjadi kasus sebetulnya sudah lama saya mendengarkan isu-isu tentang ini. Dan ini terus terang ya diproses oleh Komisi Persaingan Usaha. Waktu itu dipimpin oleh Pak Tajudin dengan beberapa anggotanya, ada 5 orang. Mereka pernah ketemu dengan saya, pernah ke rumah saya, rumah dinas, bahwa iktp ini pelelangannya itu sangat diragukan. Alasannya apa? Banyak sekali hal-hal yang tidak wajar di dalam proses tender itu. Ini tahap mana pada waktu itu? Ini sudah terjadi. Jadi diteliti oleh KPPU apakah terjadi persaingan usaha, karena apa? Dari sekian peserta tender itu hanya 2 yang lolos. Dan 2 yang lolos kita tahulah pasti biasanya satu grup kan, dan harga bisa diatur sesuai dengan keinginan para pemain di sini. Dan terus terang saya sampaikan kepada KPPU pada saat itu, silakan diproses dan silakan ditindaklanjut, saya akan support, saya bilang. Karena ini uang negara dan cukup besar, 6 triliun, dan saya pun berpendapat kalau hanya menyiapkan database untuk setiap warga negara Indonesia, ini terlalu mahal. Jadi mahal. Kalau dia digunakan untuk berbagai kepentingan, misalnya pertama untuk KTP, mungkin kedua untuk pajak, kemungkinan ketiga untuk migrasi, dan lain sebagainya. Mungkin ini menjadi sesuatu yang relatif baik dan bagus ya. Karena kita punya satu nomor dan itu bisa dipantau untuk semua aktivitas kehidupan kita. Tapi nyatanya ini hanya untuk database perorangan saja. Kalau seperti ini, menurut saya itu, waduh, luar biasa mahalnya. Gitu. Berarti keanehan berlapis lah ya, kejanggalannya berlapis. Satu dari budget yang terlalu mahal, kedua dari laporan tadi bahwa tendernya juga ada sesuatu di tender. Pak Marzuki, saya tahan dulu, ada Pak Ganjar Pranowo saat ini yang sudah tersambung bersama kami melalui telepon. Pak Ganjar tentu Anda tahu adalah Gubernur Jawa Tengah dan saat itu menjabat sebagai anggota komisi atau wakil ketua Komisi 2 DPR RI. Selamat pagi Pak Ganjar. Selamat pagi. Pak Ganjar, Anda sudah jelas membantah menerima aliran dana apapun dalam proyek KTP elektronik ini, tapi tentu saja Anda bisa saja diperiksa lagi terkait dengan apa yang terjadi pada saat itu. Anda sendiri mungkin bukan hanya seperti yang digambarkan Pak Marzuki tadi, bahwa angkanya terlalu besar, tendernya ada yang mencurigakan, tapi apakah ada yang mendekati Anda pada saat itu juga, secara khusus terkait KTP elektronik ini dengan agenda tertentu, Pak Ganjar? Tidak ada. Jadi sebenarnya proses pembahasan anggarannya sesuatu yang biasa saja. Ya, maka saya terkejut ketika di awalnya kan angka-angka ini muncul, nama-nama ini muncul kalau tidak salah dari Nasruddin ya. Kalau nggak salah dari sana. Saya waktu diminta memberikan keterangan sebagai saksi, saya tidak. Halo, Pak Ganjar, Anda bisa mendengar saya? Ya, maaf, terputus tampaknya dengan Pak Ganjar Pranowo yang saat itu menjabat sebagai wakil ketua Komisi 2. Dan salah satu hal yang membuat Pak Ganjar ini juga menarik untuk lebih didalami lagi adalah selain ia pernah diperiksa sebagai saksi, namanya juga keluar di sebuah dokumen yang kita tidak tahu resmi atau tidak sampai sekarang karena beredarnya melalui media sosial. Nah, Pak Marzuki, Anda tadi mengatakan bahwa yang dikatakan sebagai tender yang tidak wajar itu tadi, pemenang tender yang tidak wajar. Anda tadi sudah mengatakan bahwa ya biasanya ini satu grup. Ini memang selalu ada
upaya-upaya merasuk ke dalam DPR seperti ini? Ada yang lihat? Hampir setiap tender di Republik yang kita cintai ini tendernya diatur. Itu saya kira sudah rahasia umum lah. Karena ya mohon maaf ya, mungkin ada yang tidak melakukan, tapi umumnya tender-tender di Indonesia ini semuanya diatur. Kenapa hal seperti ini tidak terdeteksi, Pak? Apalagi kalau Anda bilang hampir inilah semuanya. persoalan administrasinya demikian rapinya, ya luar biasa. Ya, apalagi untuk kerjaan-kerjaan fisik itu sudah pakar semua sih. Persoalan legalitas untuk tender, siapa yang masuk, siapa yang ini semuanya sudah luar biasa. Siapa pemenang pun sudah diketahui. Saya kira penegak hukum tahulah semua, nggak mungkin tidak tahu. Cuma mencari celah di mana untuk dilakukan penindakan itu tidak mudah. Kecuali ada aliran dana, ada OTT. Kalau bicara legalitas administrasi, biasanya tender itu luar biasa canggihnya. Jadi kalau kerjaan-kerjaan fisik di Indonesia ini, tender tuh rapi luar biasa. Jadi kalau diperiksa administrasinya tidak akan nggak ketemu akan tuh, pernah ketemu. di mana kesalahan korupsinya. Tidak. Gitu. Dan persoalan yang pernah saya sampaikan ke Presiden waktu itu dan kepada Menteri PU, bagaimana anggaran kita ini kok selalu artinya saya over budget ya. Misalnya saya kan biasa bangun ya. Misalnya kalau saya bangun itu misalnya per meternya 3 juta. Kok ini 6 juta, 7 juta? Kok apa nggak bisa kita efisiensikan di dalam penyusunan budget? Waktu itu Pak SBY berjanji dengan Menteri PU, katanya sudah diperintah BPKP, sudah minta ke PU untuk menyempurnakan sistem penganggaran kita. Ini saya sudah melihat fenomenanya karena apa? Budget yang ditetapkan di dalam APBD, APBN itu selalu over budget. Artinya 70% dikerjakan selesai. 30% itu hilang. Nah ini yang persoalan. Nah, kalau bicara hilang ini kan pasti ada alirannya, ada jejaknya begitu. Apakah tidak hal dari sini bisa terdeteksi? Apalagi kalau melibatkan pejabat negara, baik itu dari eksekutif maupun dari legislatif begitu Pak. Harusnya kan terdeteksi. Ya inilah kalau sudah berkolaborasi ya. DPR ini nggak bisa korupsi kalau tanpa eksekutif. Sebetulnya yang korupsi itu eksekutif karena tendernya diatur ya. Yang ngaturnya bukan orang DPR. Eksekutif yang ngatur tender. Yang bagi-bagi duitnya siapa? Dari eksekutif. Nah, sejauh ini memang tersangkanya dari Kementerian Dalam Negeri. Tetapi dalam konteks peran ini, DPR juga tidak kalah pentingnya dalam menggolkan ini. Dalam konteks ini untuk tidak gaduh untuk apa biasanya eksekutif lobby DPR supaya tidak ada penolakan, supaya disetujui anggarannya, supaya aman-aman, tidak ribut dan sebagainya. Inilah yang terjadi sekarang ini. Pada saat Bapak menjabat sebagai Ketua DPR, tidakkah ini bisa dibersihkan, dibabat hal seperti itu? Kalau saya sebagai posisi DPR sebagai eksekutif, ya Presiden itu punya kewenangan otoritas kepada bawahan, selesai ini. Tapi masalahnya Ketua DPR itu tidak punya fungsi komando ke bawah. Maksudnya kepada anggota DPR lainnya? Anggota ini atasannya fraksi. Tidak di bawah pimpinan DPR. Komisi itu adalah DPR dalam skala kecil. Apapun yang diputuskan oleh komisi, final selesai. Tidak boleh diintervensi. Kalau ketua DPR intervensi keputusan komisi, bisa di-BK-kan. Oh justru berarti tidak ada kewenangan Bapak juga? Tidak ada dalam konteks itu. Jadi orang sering keliru, loh itu anak buah Bapak, gimana anak buah kok? DPR ini lembaga politik, lembaga demokrasi. Jadi mereka punya kebebasan, setiap orang punya hak politik, punya hak demokrasi. Kadang-kadang pimpinan fraksinya saja mereka lawan kok, apalagi pimpinan DPR yang tidak ada hubungan hierarkis kepartaian. Nah inilah kondisi lembaga demokrasi kita ini. Oke, Pak Soeharto mungkin Anda bisa mengomentari juga. Ini kan kita lihat dari hasil survei itu bahwa ini persepsi masyarakat yang muncul. Apa yang paling mempengaruhi persepsi masyarakat itu? Apakah memang jumlah kasus kah? Atau apa sebenarnya yang paling mempengaruhi? Iya, pertama-tama yang sangat teringat dalam benak publik adalah tentunya berita-berita ya. Artinya publik sekarang dengan zaman yang sudah semakin maju, penggunaan gadget juga sudah di mana-mana, media mainstream sudah sampai ke desa-desa, bahkan media sosial juga hampir mayoritas pengguna gadget pasti punya media sosial. Artinya bahwa paparan informasi atau banjir informasi itulah yang ditangkap oleh publik. Nah sehingga di survei Global Corruption Barometer ini kami coba menanyakan kepada responden terkait persepsinya lembaga mana yang paling korup begitu. Dan ini juga
tidak hanya momentum EKTP saja sebenarnya, karena ingatan publik tentunya kasus OTT yang dilakukan oleh kepolisian yang juga masif diberitakan itu menjadi hal yang mempengaruhi persepsi masyarakat. terekam di benak masyarakat. Itulah sebenarnya yang jadi penilaian kami kepada kenapa DPR menjadi lembaga yang terkorup begitu. Nah, kalau itu terjadi, maksudnya survei ini berarti sebelum ini bergulir ya? Betul. KTP elektronik ini bergulir ya? Survei ini dilakukan pada bulan April sampai dengan Juni tahun 2016. Oke. Kita kembali lagi terhubung dengan Pak Ganjar. Pak Ganjar, Anda bisa mendengar suara saya? Iya, iya. Ya Pak Ganjar, tadi Anda mengatakan bahwa ini tampaknya biasa saja pada saat ini diajukan begitu. Tapi tadi Pak Marzuki mengatakan bahwa biasanya praktik-praktik mendekati anggota DPR ini, khususnya dari eksekutif, ini selalu terjadi, khususnya untuk proyek-proyek pengadaan begitu Pak Ganjar. Apakah Anda termasuk mengatakan biasa saja karena memang ya pasti akan ada, Anda juga mewajib sayang sekali terputus lagi dengan Pak Ganjar. Mungkin masih ada gangguan koneksi di lokasi Pak Ganjar dalam teleponnya. Nanti kita akan coba menghubungi lagi. Dan nanti saya akan mendalami lagi lebih jauh mengenai mengapa DPR ini dipersepsikan sebagai lembaga terkorup. Dan apakah kalau memang tadi seperti kata Pak Marzuki, kita berharap pada pimpinan DPR sebenarnya yang bisa membenahi, dan sejauh apa bisa membenahi. Pak Marzuki langsung geleng-geleng, berarti memang bukan dari pimpinannya Pak Marzuki. Peran partai kalau begitu Pak? Peran partai, saya sampai menyampaikan, seringkali saya sampaikan, ya, persoalan DPR ini selesai kalau partainya baik. Jadi proses kaderisasi, proses rekrutmen kaderisasi, lalu proses-proses pengkaderan, itu kalau dilakukan dengan baik, itu didapatkan kader-kader yang negarawan, ditempatkan di DPR, insya Allah dia akan baik. Tetapi kalau di proses rekrutmen ini seperti yang sekarang ada, atau dadakan, orang dari antah negeri antah berantah, nggak jelas dan sebagainya, atau duduk di DPR, ya sudahlah, DPR ini jadi lembaga bancakan. Oke, saya tanya lagi kepada Pak Ganjar yang sudah terhubung bersama kami. Pak Ganjar, pada saat itu Anda merasa tidak ada yang aneh dengan prosesnya. Fraksi pun arahannya bagaimana pada saat itu, Pak Ganjar? Proses yang biasa saja, itu proses penyusunan anggaran yang biasa saja. Jadi dari pemerintah mengajukan ingin membuat sistem informasi kependudukan dengan KTP elektronik. Terus kemudian ada harganya, ada metode, ada peralatan. Maka proses itu sebenarnya yang dibahas. Bahwa kemudian terjadi eksekusi di tingkat pemerintah, DPR sudah tidak ikut-ikut lagi pada soal itu begitu. Ya. Jadi hanya bagian persetujuan dari dana. Tidak ada yang aneh Pak pada saat kalau Pak Marzuki tadi melihat terlalu besar begitu dananya hanya untuk pendataan penduduk begitu. Enggak, kalau soal terlalu besar saya mengikuti Pak Marzuki tadi. Ini kalau konsep yang dipaparkan kepada kami di komisi itu tidak hanya untuk data penduduk. Ya awalnya data penduduk, tapi kalau nggak salah waktu itu ada 22 nanti instansi yang akan memanfaatkan. Tadi Pak Marzuki sudah bicara, perbankan, pajak, kriminalitas dalam hal ini identitas dari kepolisian dan sebagainya. Ada 22 waktu itu. Bahkan dari Sandi Negara pun waktu itu sudah bicara bagaimana sistem pengamanannya. Jadi Komisi 2 waktu itu lebih bertanya kepada hal-hal yang sifatnya ini untuk apa saja dan sebagainya. Pembelian peralatan. Kan waktu itu uji coba. Tahun 99 kalau nggak salah ya, 2004. Dari periode itu, waktu itu sudah dicoba kalau nggak salah 4 miliar ya. Diuji cobakan di Jakarta Selatan kalau tidak salah. Waktu itu sudah diberikan dan ini bagus, maka itu yang dikonfirmasi. Prosesnya begitu. Jadi kalau ini kan ada beberapa tahap, salah satunya markup yang dipercaya dilaksanakan di sini. Dari tahap perencanaan pun sudah direncanakan akan ada markup dan bagi-bagi itu tadi. Salah satunya lagi adalah pada saat ada perubahan item setelah tender dimenangkan begitu. Ini sudah tidak melibatkan DPR lagi pada saat itu, Pak Ganjar ya? Pengawasan. Ya, kalau kita bicara seperti itu ya Mas, gini. Apakah ada markup? Yang mengetahui ini markup siapa kecuali orang yang ikut kong kaling kong kan? Maka kalau nanti dalam pemeriksaan katakan dalam proses sekarang aja lebih bagus. Nanti kan ada ketahuan supaya bertemu dengan pengusaha, siapa yang kemudian bicara biaya-biaya, mungkin persidangan akan lebih baik. Kalau kita bicara asumsi kan, ya kan? Ya. Pak Ganjar?
Ya, saya sekali terputus lagi dengan Pak Ganjar, ada gangguan teknis komunikasi sinyal dengan Pak Ganjar, tapi tadi Pak Ganjar sudah menjelaskan bagaimana pada saat ini bergulir semuanya tampak wajar saja, tapi memang ada beberapa hal setelah pada saat eksekusi, nanti mungkin Pak Marzuki bisa mengomentari juga, harusnya peran DPR itu pengawasan itu sampai ke tahap mana saja begitu, apakah wajar anggaran, terus silakan mengeksekusi setelah itu lepas tangan atau bagaimana, nanti kita akan bahas usai jeda. Kami akan segera kembali. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia.